bawa pakaian seadanya dalam satu tas anyaman, kemudian bawa gula satu botol, Gula ya dengan beras 10 mok. Itulah bekal awal pertama beta mulai meniti perjuangan awal dari kehidupan dia itu. Oke, kita lanjut Sang Guru Part 2. Tapi disclaimer, akan ada banyak sekali suara ribut kendaraan karena rumah kami di pinggir jalan. So, enjoy baca cerita di ST Story. Akhirnya ikut orang, pergi sampai di pantai, berangkat. Berangkat sampai di tengah Lolok Pukuafu, maka angin ribut mulai foe dan air sudah penuh perahu. Kita sudah mau tenggelam. Lalu saya sempat berdiri dan pegang tiang layar dan saya bilang begini, Tuhan, beta ini Nabi Yunus yang lari. Jadi jangan sampai ini beta punya hukuman. Nah, ini Tuhan tenangkan laut, sudah kotong liwat dulu. Tapi kalau sampai Tuhan kasih hukum kotong dan kotong tenggelam, beta pasrah sudah karena beta yang salah. Begitu. Tapi dengan keadaan ini, walaupun laut ribut begitu, kami sempat liwat Lolok dan sampai di Kupang dengan selamat. berapa hari itu Bapak? Kan perahu layar pasti lama. Sekitar 3 atau 4 hari baru sampai. 3 hari di laut. Iya. Terombang ambing Iya, gitu. begitu. Oke, jadi berarti sampailah di Kupang. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kemana? Kan baru pernah injak kaki di Kupang ini. Iya, iya. Dengan beras 10 mok nih harus tinggal di mana? Nah, dia pun cerita terlalu sadis juga ya. Setelah kami turun di Kupang, Oeba, maka setiap penumpang yang turun tidak boleh bawa barang kecuali pakaian yang ada di tas. Tapi barang namanya muatan itu belum bisa dikasih turun. Nanti besok baru datang kasih turun. Karena kita turun malam. Jadi besok baru datang kasih turun. Nah, saya turun mau pi mana sekarang? Terpaksa saya ikut orang yang saya ikut itu. Lalu saya tanya, lu kenal ini beta punya Teo dong di sini? Bilang ada di Kampung Baru sana. Oh, nah bawa beta pi kok kasih kenal dulu. Ya, sementara sampai di sana, Teo yang besar ada di Labuhan Bajo ikut dia punya anak. Sedangkan Teo yang kecil ini ada. Lalu saya perkenalkan diri bahwa saya ini dong pun saudara laki-laki punya anak. Sehingga saya tinggal di situ beberapa hari. Nah, tinggal di situ beberapa hari. Nah, tinggal ini maksudnya mau mendaftar di sekolah di SPG karena mau jadi guru. Tetapi belum ada pembukaan di sana. SPG itu kepanjangannya? Sekolah Pendidikan Guru. Sekolah Pendidikan Guru. Ya. Jadi karena belum ada pembukaan, kami tunggu sampai 1 minggu belum ada pembukaan, bilang masih lama. Kemudian perahu mau pulang rote, saya juga ulang lagi. Kemana nih? Ulang lagi. Kenapa pulang? Pulang karena belum pembukaan. Sedangkan saya jalan ini tanpa pamit dengan orang tua, jadi saya rasa juga ya berat juga nanti dalam perjuangan. Ya, jadi saya kembali, lalu cita-cita itu semakin membara dan mereka bujuk sama saya untuk tetap di rumah untuk urus ini binatang-binatang dong, sawah-sawah dong, apa segala. Hanya saya tidak mau patah dengan semangat yang ada. Sehingga setelah mempersiapkan diri beberapa waktu lamanya, tapi termasuk bapak besar lah yang menyetujui untuk pergi sekolah, tetapi mama bapak kandung tidak mau lepas. Ya, akhirnya dengar orang kasih tahu bahwa sudah mau pembukaan di Kupang, saya ambil keputusan untuk jalan.
Sekarang orang tua bapak besar ini dengan mama besar sudah persiapkan bekal untuk beta punya jalan. Pergi kasih tahu orang tua kandung dong sudah mau. Akhirnya beta terpaksa harus jalan. Karena ini satu prinsip yang betul-betul dari batin yang kuat untuk mau jadi manusia. Jadi akhirnya Berarti bapak jalan tanpa restu bayi dan nenek. iya. Aduh kasihan. Jadi akhirnya saya juga tidak paksakan karena kayak apa ya, cita-cita yang sudah begitu mendorong saya, jadi saya tidak peduli lagi dengan orang tua punya pertahanan itu kepada saya gitu. Jadi terpaksa saya berangkat saja. Saya berangkat ke Kupang. Nah, setelah berangkat ke Kupang ini, saya diantar dan berangkat dari Pantai Baru dan Perahu Layar. Beberapa hari terkatung-katung di laut, kami tiba di Kupang. Nah, kami tiba di Kupang, lalu setelah saya pergi hubungi ini Teo dengan keluarganya bahwa saya mau datang untuk sekolah, jadi mari kotong pergi kok kas turun bepung barang dong, bekal dong dari perahu. Tetapi apa jawab Teo dengan suaminya? Ini dulu mau sekolah tengah di mana? Lalu saya bilang, kok saya datang di sini? Awi, son bisa. Aduh. Batang sonde bisa tinggal dengan orang. De lu bawa itu bekal dong, kalau mau tinggal di mana, nah biar lu bawa kau makan minum sah. Untuk tinggal di sini, kotong sonde tampung. Aduh. Inilah Wah. beban yang paling berat. Jadi, nah saya tidak kenal siapa-siapa di Kupang sana lagi. Selain hanya ini Teo dong yang baru saya kenal. Mau kemana? Saya ambil keputusan, lebih baik saya pulang sah. Mungkin saya punya orang tua tidak setuju dengan saya punya perjalanan, tapi saya paksakan diri. Jadi ini keluhan dari orang tua yang membuat saya harus pulang kampung. Tanda-tandanya. Ya, jadi karena barang-barang belum turun dari perahu, jadi saya pergi di perahu. Pagi-pagi mau kita turun barang. Pasti itu bapak sudah putus asa sekali. Sudah putus asa dan ambil keputusan pulang. Wih. Jadi setelah kami ke perahu pergi, semua barang-barang sudah turun. Jadi saya punya barang dong saya tumpuk di satu tempat. Lalu saya omong dengan orang perahu, saya punya barang ini nanti kasih naik kembali di perahu. Kenapa? Saya mau kembali pulang rote. Kok lu bilang sekolah? Kok pulang rote? Iya, saya punya tante tidak terima saya, jadi biar saya pulang saja karena saya tidak kenal siapa-siapa. Nah, kata-kata yang saya ucapkan ini sepertinya kata putus asa yang mematahkan saya punya semangat, sudahlah. Nah, kata-kata ini didengar oleh saya punya saudara satu nama Efraim Kekado dari DON ini, Dene lain. Dot Evan. Ya, dia dengar waktu itu dia juga sudah tamat SPG tapi masih tinggal di Kupang. Dia dengar lalu dia bilang, "Weh, ayo, lu mau pulang?" Saya bilang, "Iya, Bu." Saya lagi membayangkan betapa susahnya bapak itu waktu. Ya, saya mau pulang. Kok kenapa? Kok Teo dong saya mau terima beta? Aduh, lu pun Teo dong gila itu. Sudah, begini sah. Lu mari kok ini tak usah pulang. Nanti lu pulang, bikin malu-malu orang dengar bilang lu datang sekolah, itu lu pulang pi orang ketawa lu. Nanti apa itu nantinya? Kok beta ini juga ini Bu Eva ini bilang, beta ini punya orang tua tani yang sana ada punya apa-apa, tetapi beta tamat SPG ini. Lu mari sini, beta ada tengah di sini, lu mari ke tengah dengan beta saya. Biar beta yang urus sekolah.
Nah, dari dorongan daripada Bu Eva ini yang membuat beta ini kayaknya semangat yang tadi kendor sekarang sudah Bangkit kembali. bangkit kembali. Akhirnya dia bilang, "Neo, kok kalau Bu bilang begitu nah." Jadi sudah. Jadi beta punya barang tambah Bu Eva punya barang naik di satu oto. Pergi kasih turun di dia muka rumah padahal dia tinggal di kios satu. Tinggal Kios. dengan orang juga. Ya, tinggal di orang Wah. punya kios. Siang-siang orang ini jual kue di situ, nanti malam-malam baru Bu Eva jaga itu kios, tidur juga di situ. Jadi sudah kotong pergi, kotong dua pembarang kasih turun di situ. Lalu Bu Eva ini omong dengan ini tuan rumah. Lalu mereka bilang, "Neo, kok kalau anak Eva mau tengah dengan dia, nah, atau saya yang penting dua orang bisa hidup dengan aman." Nah, itulah harapan besar yang dijawab oleh Tuhan melalui urat kecil inilah yang beta sekarang jadinya seperti ini. Jadi di tangan Bu Eva inilah beta ini didaftarkan ke SPG, lalu mulai bersekolah dengan susah payah mendapatkan keuangan dan seterusnya. Tetapi begitu tekunnya beta ini di dalam doa, di dalam kesusahan, dalam pengeluhan ini, Tuhan bisa tolong beta sampai beta bisa bersekolah, dan sekarang berkedudukan sebagai guru, kemudian sekarang sudah jadi pensiun yang rambut sudah putih begini. Itu adalah berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan karena cita-cita kita. Yang kuat itu. Ya. Nah, oke, berarti setelah dengan Bapak Eva, habis itu kan sekolah nih Bapak. Tentu Bapak tidak punya uang. Iya. Nah, pertanyaan saya nih, bagaimana dapat uang untuk bayar sekolah, kemudian bagaimana dapat makan minum untuk kelangsungan ini hidup? Oke. Secara singkat saja mungkin. Jadi untuk makan minum ya kami harap hanya apa yang ada pada kami. Dan setelah makanan-makanan itu habis, kami berjuang sendiri-sendiri dengan berbagai cara untuk bisa hidup dalam semua cara. Kondisi yang memprihatinkan, tapi kami tetap bertahan untuk tetap berjuang. Nah, jadi di dalam perjuangan ini kalau minta uang dari Rote pun ya dikirim itu sebatas 250 rupiah, bukan ribu, 250 rupiah. Untuk mendapatkan uang 1.000 rupiah saja sulit untuk dapat dari Rote. Nah, apa yang akan kami buat? Ya, dengan berbagai cara. Dengan doa, mengeluh, menangis siang hari malam. Ya, tinggal di itu rumah, tempat tidur juga hanya satu dari balai-balai bambu dan Bu Eva tidur di atas. Beta ini malam-malam tidur 2 bangku duduk, jadi atur itu 2 bangku duduk, jadi beta tidur, tapi tidak boleh balik badan karena balik badan jatuh di lantai tanah bisa pecah kepala. Jadi ya kami hidup seperti begitulah. Lalu di dalam keluhan-keluhan beta siang hari malam. Lalu pada suatu ketika ada saudara saya satu yang dia sementara sekolah juga tapi dia kerja di Wisma Fatuleu. Wisma. Ya. Sekarang sudah di hotel tapi dulu dia bilang Wisma. Jadi dia kerja di situ sebatas jam 10 dia pulang. Dia bilang, "Ayo kalau lu mau kerja untuk dapat duit, mari ikut beta kau potong dupi kau beta tahu ini Tuan Losmen ini kau lu bisa kerja." Saya bilang saya mau. Soalnya saya sekolah itu anak SD keluar sekolah baru saya pergi sekolah karena kami pakai ruang SD untuk bersekolah waktu itu karena SPG Kristen itu belum ada punya gedung sendiri. Jadi kami nunut di SD Kunino. Oh. Jadi
kami sekolah itu jam 1. Nah, saudara ini bawasan saya ke hotel. Di sana kami berbincang-bincang. Mereka bilang kerja di situ harus pulang jam 2. Nah, kalau jam 2 itu pas beta punya jam Sekolah. jam sekolah jam 1. Oh, Nah, jam 2 berarti sudah di luar. lewat. Jadi beta pikir-pikir, aduh mati sudah beta ini. Hmm. Nah, memang kerja di hotel itu gaji tertinggi sudah di Kota Kupang. Oh, zaman itu. Iya, jangan itu. Karena waktu itu gaji tertinggi di Kota Kupang di hotel itu 1 bulan 1.500 rupiah. Itu tertinggi. Ya, sedangkan kuli bangunan saja 1 hari dari pagi sampai dengan jam 2 75 rupiah. Wih. Jadi termasuk 1,5 juta bagi kami itu gaji yang lumayan besar. Hmm. Ya, jadi mereka bilang harus pulang jam 2. Saya bilang, awi, saya sambil sekolah ini. Jadi begitu kotong haturkan kotong punya pengeluhan yang begitu menyedihkan, akhirnya Tuan Losmen ini terima. Oh, nah sudah begini sah. Adi kerja, kan ini 1 pulang jam 10. Jadi Adi lanjutkan pekerjaan sampai dengan jam 12, nah Adi pulang ke sekolah. Oke, itu yang saya terima. Dan mulai dari hari itu saya belajar kerja untuk mendapatkan uang dan membiayai sekolah. Dari Wisma. Ya, selain dari orang tua kirim kasih 100-200 rupiah. Tapi tidak selamanya tiap waktu juga, karena kapan tempo ada perahu yang pergi dan dong tahu dulu baru dong kirim. Iya, tidak bisa Nah. transfer. Baru tidak ada HP yang kita bisa bicara dengan orang tua. Harus surat. Kapan surat itu tiba? Wih. Nah, jadi susah bagi ketong untuk ini bertemu dengan orang tua di dalam konsultasi ini dan itu. Ya, jadi akhirnya saya kerja di situ. Jadi saya kerja di situ selain dari gaji pokok sebagai gaji yang ditetapkan 1,5 juta, 1.500 rupiah. Tetapi di samping itu saya ini duduk di bagian belanja. Oh, Wisma ini. Iya, di Wisma. Saya bagian belanja, kemudian biasa antar ini makanan, antar ini minuman pergi di Pelayan. di ini apa pesawat Samrut di Penfui, karena itu hotel itu tuannya adalah ini apa agen dari pesawat Samrut. Ada 3 pesawat Samrut luar negeri yang biasa turun. Jadi itu hotel itu dipenuhi dengan orang bule-bule luar negeri. Wih. Karena itu pesawat Samrut 3 turun itu dong punya penumpang semua nginap di situ. Jadi tiap kali ini pesawat turun, beta harus pergi kasih turun peti kue, termos besar dong. Bawa datang di hotel, kita makan kenyang di situ. Wih, berarti untuk soal makan aman. Sisa-sisanya itu potong dapat, lalu bawa pulang ke rumah. Lalu nanti itu ambil hari Rabu. Kalau hari Jumat isi kembali di rumah makan Pantai Laut, kemudian antar kembali ke Penfui lagi. Begitu. Jadi itu beta punya pekerjaan tetap. Lalu biasa disuruh oleh orang barat untuk belanja kasih mereka dan dapat uang dari situ. Ya. Oh, dapat uang dari bule. Ya, dari bule. Dapat tip. Iya, karena bule ini kalau belanja itu dong terima hanya uang yang besar, tapi uang yang sen-sen, ke 5 sen, 10 sen, 25 sen, logam-logam, dong sudah suka.
Jadi itu logam-logam kalau ada berarti beta dapat semua. Wih, Dong sorong kasih. kumpul banyak. Atau di dalam menyimpan kamar itu, uang-uang seperti itu dong buang-buang saja di situ. Jadi beta menyimpan ame, beta pilih kasih kumpul itu uang dong, kasih pilih dong bilang ambil saja. Ya. Jadi beta dapat sisa-sisa sedikit-sedikit ini. Akhirnya terkumpullah 1 bulan selain dari 1.500, mungkin dari bule, dari sisa-sisa uang belanja yang ada. Ya cukuplah untuk beli pakaian, beli buku, bayar uang sekolah. Di situ baru beta lega. Oh, Oke. oke. Berarti dengan kerja di Wisma tuh di kelas berapa? Oh, dari kelas 1 sampai kelas 2 selama 2 tahun. Oh. Terus Bapak yang pernah cerita waktu kami kecil itu Bapak pernah cerita Bapak sempat jual sayur juga. Oke. Jual sayur itu karena begini. Waktu kelas 1, 2 itu kami masih sekolah siang. Jadi saya masih sempat kerja. Tetapi setelah sampai di kelas 3, maka sekolah pagi. Oh. Sekolah pagi, dan kebetulan waktu itu saya punya tante ini yang di Labuhan Bajo itu sudah pulang ke Kupang. Wah. Nah, dia ini tinggal sendiri dalam satu rumah. Lalu tugasnya ialah jual sayur, potong sayur kangkung dari Oiba untuk jual. Jadi Bapak pindah dari Bapak Eva ke nenek nih? Ya, jadi beta pindah, nenek ini datang, dia dapat dengar beta juga minta permisi, ini tuan rumah yang kotong tinggal, kau mau bawa pulang beta. Karena nenek sana mau beta tinggal di situ. Oke. Jadi akhirnya beta bantu ini nenek untuk berjual sayur. Jadi selama 1 tahun di kelas 3 itu, kotong 2 ini siang hari malam pikul sayur di Oiba. Besok pagi pikul di Puenino, lalu jual. Dari situ beta nenek bisa bantu beta biaya sekolah selama 1 tahun di kelas 3 gitu. Oh, berarti yang jual sayur ini setelah sudah kelas 3 karena perubahan jadwal sekolahnya sudah pagi. Oke. Dan setelah itu kita persingkat saja. Tamat nih. Ya. Sudah tamat dari SPG. Kemudian kemana lagi? Jeng 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 jeng. Bersambung lanjut part 3.